Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. PT Gramedia Asri Media Bandar Lampung terdapat audit manajemen sumber daya manusia yang belum terlaksana dengan baik, di mana perencanaan tenaga kerja yang ada belum dipersiapkan dengan matang karena masih terdapat penetapan kerja yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya. Sedangkan itu, kinerja karyawan masih terdapat keterlambatan waktu dalam hal menyampaikan laporan sehingga akan mempengaruhi pencapaian target perusahaan di masa yang akan datang. Audit manajemen MSDM sangat penting untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi seluruh fungsi SDM dan mengelola SDM di perusahaan, juga karena luasnya tanggung jawab. Fungsi ini meliputi keseluruhan perusahaan. Fungsi SDM ini dapat meningkatkan kita ditunjang oleh suatu pengendalian intern yang baik untuk menentukan kemungkinan terjadi kesalahan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit manajemen sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan pada Gramedia Asri Media Bandar Lampung. Saya Shalom Sasabila, saya akan menjelaskan tentang subjek penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan yang menjadi objek pemeriksaan sumber daya manusia dan orang-orang yang berhubungan dengan produktivitas kerja, yaitu bagian sumber daya manusia. Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan adalah 43 responden. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah eksploratif dan kausalitas. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data-data awal tentang sesuatu. Desain kausalitas adalah penelitian yang bertujuan menganalisis sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Kajian teori, pengertian audit dan audit manajemen. Mulia et al. 2009 menyatakan audit merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Agos menyatakan bahwa audit manajemen adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditemukan oleh manajemen. B. Pengertian audit sumber daya manusia Bayangkara mengemukakan bahwa audit sumber daya manusia merupakan penilai dan analisis yang telah komprehensif terhadap program-program SDM. C. Laporan audit manajemen sumber daya manusia. 1. Tujuan dan ruang lingkup audit. 2. Ringkasan dan kesimpulan. 3. Temuan-temuan audit. 4. Rekomendasi atau saran. D. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Rifai. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Selanjutnya yaitu pengertian kinerja dan perencanaan kinerja. Menurut Skemerhorn, kinerja adalah kuantitas dan kualitas kerja yang diselesaikan oleh perorangan atau kelompok. Menurut Morhen and Giffin, perencanaan kinerja adalah sebuah pemahaman antara seorang karyawan dengan manajer tentang apa dan bagaimana pekerjaan diselesaikan, sehingga keduanya tahu apa yang diharapkan dan bagaimana keberhasilan yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja. Yang pertama, kualitas pekerjaan. Yang kedua, inisiatif. Yang ketiga, etika kerja. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, pengetahuan tentang pekerjaan. Yang keenam, tanggung jawab. Dan yang ketujuh, pemanfaatan waktu. Hubungan audit manajemen dengan kinerja karyawan. Hubungan antara audit manajemen dengan kinerja karyawan dapat dilihat dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Susilo, yaitu setelah perencanaan audit sumber daya manusia dilanjutkan dengan pelaksanaan audit sumber daya manusia selanjutnya adalah kegiatan pengukuran kinerja, yaitu suatu kegiatan yang telah terrealisasikan dan membandingkannya dengan tingkat prestasi yang direncanakan. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, diperoleh hasil yang menyatakan bahwa audit MSDM mempengaruhi terhadap kinerja karyawan dengan nilai koefisien korelasi yang termasuk ke dalam kategori kuat. Hal ini menyatakan keberadaan audit SDM dengan tingkat keeratan kuat. Adapun kontribusi MSDM terdapat kinerja karyawan PT Gramedia Asri Media Bandar Lampung juga cukup tinggi. Kekuatan
Kekuatan jurnal ini adalah berdasarkan ide dan gagasan penulis menggunakan dasar teori beragam dan relevan sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, penulis menggunakan sumber-sumber dan literatur yang banyak sekali, tersusun secara sistematis dan bahasa yang digunakan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu kelemahan penelitian. Kelemahan dari penelitian ini adalah penulis tidak menjelaskan secara langsung apa tujuan dari penelitian ini. Selanjutnya yaitu perbedaan dengan penelitian lain. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain Sumaji Haryono 2017 dengan judul Audit Manajemen Sumber Daya Manusia untuk mencapai peningkatan kinerja karyawan, yaitu yang pertama, penelitian sebelumnya menjelaskan tentang penilaian efektivitas fungsi sumber daya manusia, antara lain perencanaan SDM, pemilihan SDM, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, perencanaan dan pengembangan karir, penilaian kinerja, perlindungan tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja, pensiun, rekrutmen, dan kompensasi. Sedangkan pada penelitian ini menjelaskan tentang audit manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari laporan audit manajemen SDM, indikator-indikator kinerja, dan hubungan antara audit manajemen dengan kinerja karyawan. Yang kedua yaitu penelitian sebelumnya menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode eksploratif dan kausalitas. Selanjutnya yaitu saran reviewer. Berdasarkan hasil review yang telah diperoleh, maka terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai saran untuk review jurnal selanjutnya, yaitu mengkaji lebih banyak lagi jurnal tentang audit manajemen sumber daya manusia dengan menggunakan metode lainnya untuk memaksimalkan hasil yang diperoleh. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.